Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is David Giorgiono with the last three-digit NIM number of 026. For today, I would like to give you guys a little presentation about characteristic of good materials. Good language teaching materials. This is the first slide. Characteristics of good materials. First, it should stimulate learning. Second, it should provide clear structure and model correct usage. Yang dimaksud dari slide ini itu kurang lebih material yang bagus itu karakteristiknya itu harus memberikan pembelajaran yang dapat menstimulasi siswa dalam pembelajaran dan juga materialnya itu harus memberikan struktur yang clear dan juga jelas untuk siswa pahami dalam pembelajaran. Good language teaching materials based on sound principle, maintain interest, meet learners' needs, and provide example. Yang maksud dari slide ini itu eh, language teaching material yang bagus itu harus berdasarkan sound principle dan juga harus dapat memaintain interest para siswa dalam pembelajaran dan juga material itu harus memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan siswa dalam pembelajaran. Misalkan seperti mereka harus diberikan target bisa menguasai grammar apa atau berapa vocabulary dalam waktu tertentu atau misalkan pembelajaran harus disesuaikan dengan siswa yang memang ingin study abroad jadi harus banyak diberikan pendekatan-pendekatan conversation sehari-hari dengan orang-orang luar dan juga untuk yang poin terakhir itu harus eh, language material yang bagus itu harus memberikan example yang bagus dan clear jadi dalam mencontohkan pembelajaran itu kita harus ngasih contohnya itu nggak yang berlibat-libat dan juga kalau bisa dengan pendekatan dunia nyata biar lebih clear dan mereka ada kayak semacam tolak ukur. Untuk yang kedua, should achieve impact, develop confidence, provide authentic language exposure. Jadi maksud ini pembelajaran eh, bahasa itu juga harus dapat achieve impact. Maksud ini pembelajarannya itu harus impactful. Jangan pembelajaran itu seakan-akan jadi hal yang berat dan juga hal yang terlalu tedious anggap kata. Jadi harus memberikan impact yang bagus dan juga bermanfaat gitu untuk siswanya. Dan belajar bahasa juga harus dapat mendevelop confidence jadi rasa pede siswanya itu lebih tinggi yang dimana itu akan mempermudah mereka dan juga menolong mereka dalam mempelajari bahasa dan juga mereka harus berikan exposure eh, atas bahasa-bahasa yang mereka sedang pelajari yang secara autentik gitu dalam kehidupan sehari-hari gitu jadi nggak secara artificial example aja gitu. Guidelines for writing good materials. Materials should be contextualized, interactive, and promote learning strategy. Jadi materi itu harus berdasarkan konteks dan juga material itu harus interaktif dengan siswanya yang dimana mungkin bisa apa ya aspek interaktif itu bisa seperti misalkan pendekatan-pendekatan seperti game atau misalkan dengan metode pembelajaran kreatif lainnya gitu dan should promote learning strategies jadi mana maksudnya ini pembelajaran itu harus mempromosikan strategi-strategi pembelajaran yang efektif dan juga jelas. Selanjutnya, uh, it should focus on both form and function while integrating various language skill. Jadi maksud dari ini itu uh, fokus fokus dalam memberikan pembelajarannya itu harus berdasarkan fungsi dan juga skill-skill bahasanya gitu. Jadi kita juga kalau memberikan materi pembelajaran tentang bahasa itu harus fungsinya itu harus jelas ini buat apa. Misalkan emang buat student yang pengen study abroad atau memang untuk pekerja-pekerja perantau yang ingin keluar negeri atau mungkin bahkan untuk tour guide apa gimana itu nanti kita sesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan mereka. Dan ini juga harus diintegrasikan dengan skill-skill bahasa yang luas gitu ya dimana
Ada banyak ya skill-skill bahasa yang harus kita pelajari itu mulai dari grammar, mulai dari vocabulary, mulai dari bahkan dari tone bahasanya dan juga lain-lainnya gitu. Selanjutnya, material should be attractive, well structured, and have clear instruction. Jadi materi itu harus atraktif ya. Jadi kita kalau misalkan bikin materi itu nggak boleh yang terlalu bland, nggak boleh yang anggap kata seperti kertas putih gitu, nggak ada karakternya, nggak ada jiwanya anggap kata gitu. Jadi harus atraktif dan juga bikin sesuatu nggak bosen. Dan juga materi itu harus apa ya, harus structure. Jadi strukturnya terus jelas, harus mudah dipahami dan juga terstruktur gitu, nggak berantakan kemana-mana. Dan juga seperti poin poin terakhir, have clear instructions. Jadi maksud dari ini tuh instruksi dalam materi pembelajaran itu juga harus jelas gitu. Jadi harus step by stepnya itu harus clear. Selanjutnya, authenticity and context. Authentic materials enhance learning by mirroring real world use. Jadi autentik yang dimaksud dalam pembelajaran bahasa ini, bahasa itu kan kalau misalkan kita belajar dari textbook itu kan mungkin terlalu formal, mungkin terlalu uh, anggap kata one dimensional gitu. Sedangkan bahasa yang lebih autentik yang kita dipakai setiap hari itu tuh lebih luas dan juga konteksnya itu lebih beragam dan macam-macam gitu. Nah, dengan kita dengan kita apa ya, ngasih informasi atau contoh yang lebih otentik dalam bahasa tersebut. Jadi siswa ini kayak punya gambaran gitu. Oh, bahasa ini itu lebih layak digunakan dalam konteks seperti ini. Oh, mungkin kosakata ini lebih cocok buat ini, bla 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 bla. Jadi harus yang apa ya, nggak boleh yang text based terus, harus mereka dengerin conversation setiap hari, mereka dengerin misalkan video-video dari internet, baca buku, baca literasi lainnya, baca nonton video atau hal-hal lainnya gitu. Flexibility and engagement. Engaging materials should encourage active learner participation and adaptability. Jadi apa ya? Kita juga harus apa ya? Membuat gimana caranya student itu lebih fleksibel dengan bahasa yang sedang mereka pelajari gitu. Jadi hal yang bisa kita lakukan untuk mengachieve hal tersebut itu juga membuat material yang juga fleksibel gitu. Dan materi-materi fleksibel ini apa ya? eh, Membuat student itu lebih aktif secara partisipasi dan juga adaptabilitas mereka ke bahasa tersebut. Conclusion, good materials support structure, meaningful, and flexible language learning. Jadi intinya materi-materi yang bagus itu harus support apa ya, pembelajaran bahasa yang terstruktur, yang bermakna, dan juga fleksibel. That's pretty much for me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.